Hai pemirsa, terima kasih sudah hadir di video live kali ini ya pemirsa. Sekarang di sesi live ini ya, saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman ya yang ingin bertanya seputar daily tarot reading ya pemirsa. Dan yang ingin dibaca secara private silahkan. Anda bisa kasih gift dulu ya pemirsa. Nah, untuk yang mau dibaca secara private silahkan diberi giftnya seperti itu, nanti akan langsung live ya, secara live akan dibacakan prediksi tarot Anda seperti itu. Ya, sambil menunggu pemirsa, saya ingin membacakan dulu untuk prediksi di akhir minggu ini ya pemirsa ya. Di sini ada pesan dari kartu The Six of Cups ya, 6 buah cawan yang mensyaratkan sepertinya hari Minggu ini cenderung beberapa zodiak akan mendapatkan sebuah kebahagiaan seperti itu ya. Jadi sebuah pemberian, sebuah kebahagiaan, sesuatu yang ditunggu-tunggu seperti akan segera hadir. Nah, mungkin bagi teman-teman zodiak yang sudah mengharapkan adanya kebaikan di minggu ini kemungkinan akan hadir di hari Minggu seperti ya. Dan hal yang perlu diwaspadai adalah di sini ada pesan dari kartu Page of Wands ya, pengeluaran yang terlalu besar. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mungkin di akhir minggu ini ya lagi ada banyak pengeluaran harus bisa diperhitungkan dengan pasti seperti itu ya, karena di minggu ini sepertinya beberapa zodiak akan sedang ada banyak pengeluaran. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin dibaca secara spesifik seperti itu ya, terkait dengan keuangannya, prediksinya, atau mungkin ada hal-hal secara khusus, silahkan gift-nya ya pemirsa ya. Nah, bagi yang memberikan gift nanti akan dibacakan secara live di sini seperti itu. Oke, di sini ada Titalia 021 yang bertanya, Virgo dong Bang tentang karir. Oke, untuk Virgo ya, karir untuk di 1 bulan ke depan ya, di Juli. Di sini saya lihat ada kartu Four of Wands ya, 4 buah tongkat yang mensyaratkan sahabat Virgo sepertinya di bulan Juli akan punya kestabilan karir yang cukup bagus. Jadi kemungkinan besar akan ada tanggung jawab baru ya yang akan diberikan oleh sahabat Virgo atau akan didapatkan oleh sahabat Virgo di bulan Juli, dan tanggung jawab ini sepertinya menuntut sebuah konsistensi dalam hal kualitas pekerjaan. Dan untuk sahabat Virgo juga, untuk yang istilahnya yang lagi mengejar target seperti itu ya, kemungkinan besar di bulan Juli baru akan terpenuhi setengah dari target yang sudah direncanakan seperti itu. Jadi jangan menyerah sekarang ya untuk sahabat Virgo. Ini kartunya cukup bagus ya, The Four of Wands yang mensyaratkan sebuah ending yang bahagia seperti itu. Nah, sedangkan untuk Capricorn, untuk apa ini peruntungan ya, peruntungan di minggu ini. Ya, saya coba cek dulu. Untuk Capricorn, sepertinya untuk peruntungan di minggu ini ada kartu Three of Swords ya, 3 buah pedang yang mensyaratkan ada banyak hal yang perlu diperhatikan, khususnya sahabat Capricorn. Untuk keuangan itu harus lebih hemat seperti itu ya, harus lebih hemat, harus lebih irit. Jadi sahabat Capricorn harus bisa bersyukur dengan berapapun pendapatan yang didapat di minggu ini, karena kalau dibilang besar juga nggak terlalu besar banget gitu ya, kalau dibilang kecil buktinya ada sesuatu gitu ya yang patut disyukuri. Jadi untuk sahabat Capricorn, sabar dulu ya. Mungkin peruntungan kamu di minggu ini tidak terlalu berubah signifikan dari minggu-minggu sebelumnya. Bahkan sahabat Capricorn harus berjuang gitu ya untuk setiap harinya agar target yang sudah direncanakan di awal bulan sebelumnya itu bisa tercapai. Jadi beberapa target keuangan sepertinya agak mulai mengalami penurunan gitu ya sahabat Capricorn ya. Jadi mau tidak mau sahabat Capricorn harus bekerja keras bagaimana caranya supaya target di bulan ini tidak menurun daripada bulan sebelumnya. Itu menurut peruntungan zodiak Capricorn ya, secara umum tentu saja. Nah, yang ingin dibaca secara khusus pemirsa silahkan nanti kasih giftnya ya, misalnya masalah rumah tangga silahkan gitu ya, atau masalah keuangan spesifik gitu ya, silahkan. Oke, untuk Libra, Libra apanya dulu ya, dari user YTTA 123 ya, tentang apanya dulu. Oke, untuk Scorpio kakak, peruntungan minggu ini gimana ya untuk Scorpio? Coba saya cek dulu. Ada kartu Seven of Swords, 7 buah pedang untuk Scorpio. Nah, sepertinya sahabat Scorpio di minggu ini banyak beban ya, banyak beban pikiran ya, banyak beban perasaan. Sepertinya sahabat Scorpio perlu healing sejenak
atau keluar dari rutinitas sejenak gitu ya. Mungkin di Sabtu atau Minggu sempatkan diri untuk bersantai, liburan supaya bisa refresh. Karena sepertinya Scorpio sedang butuh refreshing di akhir minggu ini ya, sahabat Scorpio ya. Sedangkan untuk peruntungan sepertinya masih lebih besar pengeluaran daripada pemasukan ya. Jadi sahabat Scorpio memang benar-benar harus perhitungan dengan tepat ya di akhir minggu ini supaya tidak tekor untuk bulan berikutnya. Jadi semangat ya Scorpio, walaupun pengeluaran banyak tetapi tetap ada pemasukan seperti ya. Walaupun keluar 4 tetapi sedikit tidaknya ada pemasukan 2 seperti itu ya. Jadi ya sepertilah sahabat Scorpio harus bisa sabar dulu dengan keuangan yang kondisi seperti sekarang. Oke, ada Nute 81, terima kasih juga salamnya ya. Oke. Ya, silakan pemirsa, mungkin ada pertanyaan seputar asmara juga boleh ya pemirsa ya. Atau mungkin ada yang bertanya seputar keuangan, silahkan. Ya, atau mungkin ada yang bertanya seputar karir ya, bagaimana Kak pekerjaan saya? Apakah bisa selesai atau gimana? Silakan ya. Oke. Ya, bagi pemirsa yang baru saja hadir, yang bergabung, jangan lupa ya untuk follow akun Zodiak TikTok ya, karena kami akan tetap update selalu ya setiap hari membacakan prediksi-prediksi yang sangat bermanfaat untuk Anda. Oke, dari Korina. Oke, Kak, rumah tangga ke depannya dan rezeki. Nama suami Dwi Anton Sucaro. Ada apa yang disembunyikan suami ya? Oke. Rumah tangga ke depan, saya lihat di sini ada kartu The Four of Swords. Ada sebuah ketidakpuasan seperti itu ya. Sedangkan yang disembunyikan oleh suami, di sini ada pesan dari kartu uh, Five of Wands. Sepertinya suami sudah mulai menyembunyikan penghasilannya dari Anda. Seperti ya. Tidak hanya penghasilan saja yang suami tidak transparan terhadap Anda, sepertinya bagaimana kehidupannya, bagaimana sosialnya, dia juga istilahnya nggak mau terbuka sama pasangannya sendiri. Dan ini terkadang menimbulkan kesalahpahaman. Dan di kartu The Four of Swords juga mensyaratkan sepertinya suami doanya agak kurang seperti ya. Jadi dia mudah sekali terkena godaan dan termasuk akhir-akhir ini agak sering bersikap egois seperti itu. Jadi dari Mbak Korina sendiri mungkin harus sebagai pasangan harus lebih bersabar ya Mbak Korina ya. Sedangkan di kartu Oracle di sini saya melihat ada pesan dari kartu The Full Moon in Taurus. Your dreams need practical plan. Jadi sepertinya untuk Mbak Korina sendiri agar rumah tangga ke depannya menjadi lebih stabil, sang suami atau sang pasangan ya harus diajak duduk bareng bicara serius ya, membahas untuk perihal rencana masa depan. Karena kalau misalnya rencana masa depan aja masih istilahnya abu-abu gitu ya, tidak jelas, maka akan sulit ke depannya seperti itu ya. Jadi harus diajak ngobrol suaminya, harus diajak komunikasi gitu ya. Kalaupun misalnya yang bersangkutan susah gitu ya diminta komitmennya, ya udah Mbak istilahnya tetap jalan dengan apa yang Mbak yakini seperti sekarang. Dan memang harus lebih banyak bersabar ya, karena di sini ada kartu The Four of Swords yang mensyaratkan harus lebih banyak bersabar dan harus doa. Dan di sini ada kartu ya seperti itu Five of Wands ya, ada yang disembunyikan dari suami seperti itu ya. Dan sepertinya dia tidak hanya menyembunyikan soal finansial saja, tetapi soal kehidupan sosialnya juga dia seperti itu gitu ya. Jadi ya harus bersabar. Oke, dari Mbak Astri, terima kasih sekali lagi supportnya. Jangan lupa pemirsa like dan gift-nya ya. Nah, terima kasih. Bagi yang misalnya mau dirawat secara private mungkin ambil sesi mungkin 15 menit atau mungkin 5 menit, silakan Anda bisa kasih gift-nya. Nanti silakan Anda bisa mencantumkan beberapa pertanyaan secara khusus ya di sesi live ini. Ya, silakan bagi pemirsa sudah baru bergabung. Terima kasih sekali lagi sudah ada 131 like. Wow, luar biasa sekali ya. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah memberikan like-nya. Semoga like-nya bisa memberikan semangat ya buat saya sendiri sebagai creator untuk tetap memotivasi teman-teman ya lewat
membacakan tarot ataupun membacakan kartu oracle ataupun membacakan prediksi zodiak setiap hari ya. Seperti yang teman-teman ketahui ya, channel zodiak dan tarot ini akan tetap update setiap hari seperti itu ya. Membacakan prediksi zodiak, keberuntungan dan juga prediksi-prediksi lainnya yang sekiranya bisa bermanfaat bagi pemirsa ya. Ya, terlalu loyal sama teman Kak, suami. Nah, seperti tadi ya saya katakan gitu ya, dia menyembunyikan soal keuangannya seperti itu. Dan dia juga nggak terlalu istilahnya terbuka terkait dengan kehidupan sosialnya dia bersama temannya ke Mbak sendiri. Jadi ya seperti itu ya Mbak ya. Jadi Mbak Korina harus sabar gitu ya. Mbak Korina ya tetap doa. Saya yakin kelak dia akan dapat karma, buah karma dari apa yang dia lakukan sekarang. Dan di sana dia baru sadar bahwa ternyata peranan selama ini Mbak Korina sebagai istri ternyata luar biasa. Nah, kalau misalnya orang tidak dapat karma biasanya susah sadar Mbak ya. Jadi harus diberikan karma dulu. Jadi berdoa dulu Mbak ya, berdoa, tetap doa selalu ya. Semoga suami bisa diberikan kesadaran. Terima kasih ya. Ada Amoy-chan juga, Kak, zodiak Cancer ya, zodiak Libra Kakak ya. Spesifik ya, misalnya zodiak Cancer yang mau dibaca apanya? Apakah asmaranya, apakah keuangan, apakah karir ya? Atau mungkin pendidikan buat Anda yang masih bersekolah ya, siapa tahu ada pemirsa di sini yang masih bersekolah mungkin. Asmara, oh ya asmara, oke asmara dari zodiak Cancer ya. Baik, saya coba cek dulu ya Moichan ya. Asmara ada King of Wands yang mensyaratkan egoisme ya. Jadi salah satu entah antara Anda ya atau mungkin pasangan sepertinya masih sama-sama menyimpan rasa egoisme atau rasa ingin menang sendiri satu sama lain. Jadi satu sama lain punya prinsip sama-sama kuat seperti itu ya. Sebenarnya ini bagus kalau misalnya diarahkan ke sisi yang positif, tetapi terkadang kerap terjadi salah paham di antara kamu sama pasangan yang sepertinya satu sama lain tidak boleh saling egois seperti itu ya. Jadi satu sama lain harus bisa saling menghargai seperti itu. Jadi egoisme masih kelihatan di kartu The King of Wands seperti itu ya. Sedangkan untuk suami Anda di sini ada kartu The Hanged Man. Sepertinya untuk Mbak Amoy-chan yang punya suami yang zodiaknya Cancer ya Mbak Amoy-chan ya. Di sini di Hanged Man mensyaratkan suami sepertinya kurang ini ya, terlihat agak kurang apa istilahnya ya, kurang tegas ketika memutuskan sesuatu. Jadi itu yang terkadang membuat Mbak Amoy-chan sendiri istilahnya kecewa gitu ya, kenapa sih dia agak kurang tegas gitu ya, istilahnya kurang istilahnya mengayomi seperti ya. Jadi ada semacam ketidakpuasan yang masih dirasakan. Ya untuk Mbak Amoy-chan sendiri mungkin solusinya adalah harus tetap memberikan perhatian penuh pada pasangan. Yang kedua, tetap berdoa Mbak ya, karena sekali lagi untuk mengubah karakter seseorang itu tidak bisa seketika tetapi butuh proses seperti itu ya. Nah, jadi yang semangat ya Mbak Amoy-chan. Nanti gimana silahkan nanti hubungi saya secara private ya. Nanti di sana kita akan lebih banyak diskusi lagi. Terima kasih. Oke, ada Libra rezeki, baik dari Siti Hadijah. Baik, saya cek dulu ya. Untuk Mbak Siti, rezeki Libra bagus ya, ada kartu The Eight of Wands. Sepertinya rezeki Libra itu tidak hanya dari satu sumber. Terlihat dari kartu The Eight of Wands ini, sumber rezeki zodiak Libra itu banyak. Asalkan sahabat Libra mampu memperluas ya koneksi atau hubungan relasi usahanya. Jadi nggak cuma mencoba di satu peluang aja, tetapi coba untuk sahabat Libra, coba juga di peluang yang lain seperti itu ya. Karena saya melihat di sini justru sahabat Libra punya kans bagus kalau misalnya mau buka bisnis seperti itu ya. Nah, siapa tahu nih teman-teman Libra yang mau buka bisnis bisa coba di akhir bulan Juni atau awal bulan Juli itu ya. Itu biasanya bulan-bulan yang cukup bagus gitu ya untuk sahabat Libra bisa memulai bisnis. Jadi semangat ya untuk Mbak Siti Hadijah. Next. Oke, terima kasih likes-nya ya. Oke, ada Mbak Kusmini, gimana rumah tangga saya dengan Julhamdani. Baik Mbak Kusmini, saya cek dulu. Untuk rumah tangga, sepertinya untuk
keuangan, saya rasa tidak ada masalah ya, karena kestabilan finansial pertemuan Anda dengan suami cukup bagus ya, ada Ace of Wands. Nah, hal yang perlu diperhatikan, di sini ada kartu The Fool ya. Sepertinya Anda punya suami yang cukup sensitif perasaannya. Jadi, ketika misalnya ingin menyampaikan sesuatu sama suami atau ingin komunikasi gitu ya, itu harus benar-benar ya lihat situasi, lihat moodnya dia, mungkin moodnya lagi sensitif, kadang suka salah paham seperti itu. Jadi rumah tangga sepertinya cukup bagus ke depan karena di sini ada kartu The Ace of Wands secara finansial, secara kestabilan masih bagus ya. Kartu tongkat ini mensyaratkan tegaknya sebuah hubungan rumah tangga, tetapi yang perlu diperhatikan di sini kartu The Fool yang artinya jangan sampai ada salah satu pihak antara suami atau istri yang salah mengambil keputusan karena kesalahpahaman. Jadi cenderung rumah tangga Mbak ini penghalangnya hanyalah sifat salah paham saja. Kadang hal-hal sepele bisa jadi panjang gitu ya. Oleh karena itu, The Fool sendiri mensyaratkan kedua belah pihak harus sama-sama saling sabar. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Mbak Kusmini. Semoga bisa membantu. Kurang lebihnya silakan nanti bisa tanyakan lagi ya. Next. Amoy-chan, bener banget Kak. Ya, terima kasih. Semoga bisa membantu ya. Nisa Karania, karir Libra bagaimana? Oke, karir Libra. Di sini ada kartu The Nine of Swords ya. Sepertinya Libra untuk karir ya cukup memiliki prospek ya, tetapi sepertinya akan banyak rintangan ke depan. Di sini ada kartu The Magician yang mensyaratkan rintangan tersebut akan sahabat Libra bisa lalui asalkan punya cara-cara atau metode-metode atau istilahnya harus banyak memiliki strategi gitu ya dalam mengatasinya. Jadi dalam sahabat Libra dari sisi karir ke depan banyak rintangan seperti itu ya. Kelihatan di sini di kartu The Nine of Swords ternyata rintangannya nggak cuma satu tetapi ada 9 seperti itu ya. Entah rintangan soal keuangan, entah rintangan soal tenaga, energi banyak kan keluar gitu ya sahabat Libra untuk dari sisi karir. Dan di sini di kartu The Magician mensyaratkan kamu perlu strategi tepat. Mungkin kamu perlu lebih banyak lagi punya teman ya, lebih banyak lagi punya support seperti itu ya sahabat Libra, karena hal-hal seperti itulah yang akan membuat kamu bisa keluar dari masalah dari sisi karir ya ke depannya seperti sahabat Libra. Jadi poin pentingnya sahabat Libra untuk saat ini adalah banyak-banyaklah mencari relasi, banyak-banyaklah mencari teman, banyak-banyaklah mencari dukungan dan juga mempelajari hal-hal baru untuk bisa kamu ke depannya menghadapi permasalahan atau persoalan-persoalan dari sisi karir seperti itu. Saya yakin pasti akan bisa sukses ya. Terima kasih pertanyaannya. Silahkan bagi pemirsa yang mungkin ada pertanyaan lain. Gimana dengan rezeki dan jodoh saya untuk ke depan? Ada Gus Agus 568. Baiklah, untuk Gus Agus ya, saya coba dulu. Untuk rezeki ya, di sini ada kartu The Two of Swords, artinya rezeki bagus, ada pemasukan, tetapi di satu sisi juga ada pengeluaran. Sepertinya kalau ditimbang-timbang dari kartu ini, antara pengeluaran dan pemasukannya Agus, sepertinya balance ya, hampir seimbang seperti itu ya. Sedangkan untuk jodoh, ke depannya, di sini ada pesan dari kartu The Queen of Wands. Wow, sepertinya kamu sangat mendambakan sosok orang yang pengertian seperti itu ya. Jadi kamu mencari sosok seorang pendamping yang kurang lebih sifatnya memiliki sifat keibuan, dan itulah sosok yang akan kamu dapatkan sebentar lagi. Nah, mengenai kapan dapatnya, sepertinya saya coba cek. Di sini ada kartu Eight of Cups ya, 8 buah cawan yang mensyaratkan kemungkinan ketemunya bulan ke-8 atau 8 minggu dari sekarang. Nah, entah ketemunya lewat medsos, entah ketemunya mungkin tidak sengaja di mana seperti itu ya. Nah, bisa saja terjadi tergantung dari karma jodoh yang dimiliki oleh Agus sendiri. Jadi semangat ya. Sepertinya ramalannya cukup bagus untuk Agus ke depan. Terima kasih atas supportnya ya. Ada Yesti, rezeki dan rumah tangga gimana ya? Oke, rezeki dan rumah tangga. Untuk rezeki dulu ya. Di sini ada kartu Page of Swords. Rezeki bagus, cuman terkadang ada penyalahgunaan keuangan yang sering terjadi gitu ya. Mungkin karena pembelian
hal-hal kecil atau hal-hal yang sifatnya sepele, tetapi karena sifatnya terus berulang-ulang, kalau dihitung jumlahnya juga gede gitu ya. Nah, itu yang perlu istilahnya waspadai. Ada pengeluaran-pengeluaran konsumtif yang karena terlalu sering terjadi, ya itu jumlahnya nominalnya juga besar seperti itu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sedangkan untuk rumah tangga, di sini ada pesan dari Six Pentacles ya, 6 buah Pentacles yang mensyaratkan sepertinya perlu perhatian lebih dari pasangan. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin pasangan sibuk dengan fokus dengan ke hal-hal yang lain karena tanggung jawabnya juga besar sebagai sosok yang istilahnya penting dalam hal rumah tangga. Tetapi memperhatikan Anda sebagai pasangan juga penting karena terlihat di sini, the Six of Pentacles, Anda sepertinya sedang lebih mengharapkan perhatian dari pasangan seperti ya. Secara rumah tangga tetap baik ya, secara rumah tangga kedepannya akan tetap stabil. Hanya saja itu yang terpenting ya, pasangan harus bisa membagi waktu agar bisa cukup waktu untuk memperhatikan Anda dan anggota keluarga yang lainnya, tidak hanya sibuk dengan keperluannya sendiri seperti itu ya. Oke, dari Siti Nur, Kak, kapan saya dapat kerja? Di sini ada kartu The Page of Pentacle, ya. Kalau misalnya Mbak Siti bertanya kapan saya dapat kerja, sekarang pun bisa. Sebenarnya Mbak Siti sekarang pun bisa, hanya saja Mbak Siti terlihat di kartu Page of Pentacles ini masih memilih-milih mana yang sekiranya terbaik menurut Mbak Siti sendiri. Jadi semua ini tergantung dari Mbak Siti ya. Kalau Mbak Siti ingin segera dapat kerja, sekarang pun saya rasa Mbak Siti bisa gitu ya. Tetapi sepertinya Mbak Siti masih memilih dan memilah nih, mana yang kira-kira lebih banyak penghasilannya, mana yang kira-kira lebih mudah pekerjaannya, seperti itu ya. Jadi Mbak Siti kalau bisa ya untuk bekerja nih lebih baik mengutamakan pengalaman dulu. Saya yakin kok setiap pekerjaan pasti akan ada hasilnya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Mbak Siti pertanyaannya. Next, saya cek dulu nih banyak pemirsa yang komentar ya. Ada Lutfiku, Kak, saya mau tanya nih gimana ya saya hamil hamil muda tapi selalu keluar flek, apa kira-kira bisa bertahan sampai lahiran? Di sini ada kartu The Wheel of Fortune ya. Sepertinya Mbak Lutfiku ini harus menjaga pikiran. Mungkin saya nggak tahu ya aktivitasnya Mbak Lutfiku seperti apa, tetapi terlihat di kartu ini sepertinya harus bisa mengontrol pikiran. Karena memang mengontrol pikiran tuh sulit gitu ya, apalagi dapat omongan orang begini begitu gitu ya. Terus dengar informasi begini begitu, pasti secara psikis ibu hamil tuh juga pasti mempengaruhi seperti ya. Jadi untuk Mbak Lutfiku apalagi lagi hamil muda gitu ya, mohon tolong jaga pikiran. Sebenarnya selama Mbak Lutfiku bisa menjaga pikiran, karena The Wheel of Fortune memerintah organ pikiran dan otak seperti itu dan juga syaraf, saya yakin pasti akan tetap bertahan sampai lahiran seperti ya. Jadi semangat ya Mbak Lutfiku, ingat kontrol istilahnya emosi dan jaga pikiran agar tetap selalu happy ya. Jauhkan diri dari toksik ya, jauhkan diri dari hal-hal yang dapat mengundang istilahnya pikiran-pikiran negatif, sehingga itu juga bisa memicu namanya flek dan juga tekanan mental yang berlebihan seperti ya Mbak Lutfiku ya. Apalagi selama hamil Anda memerlukan ketenangan seperti itu. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Wheel of Fortune kartu yang bagus kok ya. Jadi semangat terus ya Mbak Lutfiku. Salam juga buat keluarga. Ada Gus Agus, terima kasih juga ya. Semangat. Ada Queen Rina. Oke, Rina Ruwaina dan Ferdi Muhammad Hatta. Yang ingin ditanyakan adalah apanya? Oke, tolong pemirsa yang bertanya dijelaskan ya. Misalnya ini mau tanya ini gitu ya. Oke, Queen Rina, aku dong Kak. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk Nisaka like gift-nya ya. Oke, ada Rina Ruwarina dan Ferdi Muhammad Atta, hubungan aku dengan dia. Baik, terima kasih. Terkait hubungan ya, di sini ada kartu Queen Pentacles. Sepertinya kalian berdua adalah sosok yang satu sama lain saling merindukan sebenarnya gitu ya. Sosok yang satu sama lain saling merindukan. Terlihat di sini ada kartu The Queen of Pentacles, tetapi satu sama lain masih saling menyimpan perasaan. Artinya satu sama lain masih istilahnya
menyimpan sesuatu sendiri seperti itu ya. Masih ada yang belum diungkapkan secara terus terang antara satu sama lain. Jadi yang diperlukan adalah di sini ada kartu The Seven of Wands, fokus seperti ya, fokus pada satu tujuan. Nah, kemungkinan besar nih hubungan kalian ke depannya akan pasti bisa berlanjut seperti ya, asalkan kedua belah pihak mau fokus pada tujuan yang lebih penting. Apa tujuan yang lebih penting ketika istilahnya membina sebuah hubungan? Yaitu komitmen, gitu ya. Nah, jadi satu sama lain harus bisa saling terbuka, gitu ya. Tidak boleh ada rahasia-rahasia lagi, seperti itu ya. Jadi, dan fokus pada komitmen yang ada, saya yakin hubungan antara Mbak Rina sama Ferdi ini pasti akan berlanjut terus, seperti itu ya. Amin ya, saya doakan yang baik-baik aja Mbak Rina, ya. Seperti itu, terima kasih. Next, ada karir Vita. Gimana Kak? Aku belum dapat kerja nih. Belum dapat kerja. Oke, coba dari Mbak Vita ya. Ada King of Sword ya Mbak Vita ya. Sepertinya Mbak Vita ini adalah sosok orang yang cocoknya wirausaha atau membuka sendiri lapangan kerja. Jadi alih-alih mungkin Mbak Vita mencari kerja, kenapa nggak coba berwirausaha atau membuka lapangan kerja sendiri. Terkadang kita berpikir gitu ya, membuka lapangan kerja pasti butuh modal, pasti butuh manajemen yang kuat, pasti butuh pimpinan usaha. Enggak ya, sebenarnya yang dibutuhkan ketika buka usaha itu adalah keyakinan. Jadi Mbak Vita yakin nih dengan hobi yang Mbak Vita lakoni sekarang, dengan skill yang Mbak Vita miliki sekarang, Mbak Vita bisa nih buka usaha seperti ini. Yakinin aja seperti itu, pasti bisa gitu ya. Yang kedua setelah punya keyakinan adalah strategi. Nah, di mana Mbak Vita bisa buka usaha tersebut gitu ya. Apakah secara online dulu karena mungkin modal masih pas-pasan, silahkan buka secara online dulu seperti itu ya. Nanti kalau animo sudah besar, sudah banyak, baru mulai buka toko seperti itu ya, atau buka cabang di mana. Setelah itu tambah besar lagi, baru buka sistem manajemen seperti itu ya. Mungkin ini bagian ini penjualan, tetapi memang di awal semua harus dilakukan sendiri dulu seperti ya Mbak Vita ya. Nah, di kartu The King of Swords terlihat sepertinya Mbak Vita lebih cocok untuk buka peluang sendiri seperti ya, ketimbang hanya menunggu mendapatkan pekerjaan saja. Ya, terima kasih Mbak Vita, semoga semangat selalu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah kasih gift ya, semoga rezekinya dilancarkan. Silakan bagi pemirsa yang sudah kasih gift, silakan mungkin beberapa pertanyaan bisa disampaikan ke sini ya. Ada M Suban Hafiz. Gimana Kak, kedepannya Kak suram apa enggak? Oke, untuk M Suban ya, kedepannya suram apa enggak? Di sini ada kartu The Four of Cups. Terlihat di kartu ini ya untuk Suban sendiri, sepertinya kamu sedang menanti sesuatu hal dari sebuah ketidakpastian. Dan ternyata penantian kamu tidak sia-sia. Karena apa yang sudah kamu upayakan sekarang sepertinya akan berbuah hasil yang bagus gitu ya. Jadi untuk Mas Suban atau Kakak Suban sendiri ya, jangan putus asa. Karena mungkin 4 minggu dari sekarang atau mungkin 5 minggu dari sekarang ya, sekitar itu akan ada jalan baik yang akan segera hadir. Jadi doa dan juga usaha dari Mas Suban sendiri terbukti tidak sia-sia seperti itu ya. Sangat bagus sekali. Next, kita cek ya. Ada Nasyali. Kak, tolong ramal idolaku dong, Gulf dan Meo. Menurut zodiak mereka sebentar. Zodiak mereka Pisces dan Sagi. Oke, kenapa mereka ya? Di sini ada kartu The Nine of Cups ya. Sepertinya mereka saling menyimpan perasaan satu sama lain seperti itu ya. Dan sepertinya idola kamu tersebut ya, Gulf dan Meo itu antara Pisces dan Sagi, sepertinya mereka satu sama lain istilahnya punya kesibukan sendiri-sendiri. Artinya quality time mereka berdua sepertinya mungkin ya, saya nggak tahu ya, hanya sebatas pencitraan saja. Jadi jujur aja secara real, seperti real life, sepertinya quality time mereka agak kurang seperti ya. Nah, entah apa penyebabnya, mungkin lebih baik mereka sendiri yang istilahnya konsultasi sama saya ya. Baik, terima kasih pertanyaannya sekali lagi. Ya, oke, Mbak Vita sudah ya. Oke, Mbak Rina. Oke. Ya, terima kasih untuk yang sudah follow ya. Ada Riana. Kak, saya mau tanya. Saya punya banyak arisan ya. Tapi kenapa ya belum ada yang naik padahal lagi butuh sekali? Mbak Riana. Oke, saya coba cek ya Mbak Riana. Di sini ada kartu The Six of Wands.
Nah, sepertinya periode arisannya belum habis ya Mbak Riana ya. Kemungkinan besar ya peluangnya ada di 6 atau mungkin setelah 6 giliran orang dapat dari ini, mungkin baru gilirannya Mbak Riana, atau setelah 6 kali kocokan mungkin pasti nama Mbak Riana akan keluar. Jadi ada di sini kartu 6 seperti itu ya. Jadi kemungkinan setelah giliran ke-6 atau setelah akan menuju ke giliran yang ke-6 seperti itu ya, baru Mbak Riana dapat. Nah, mengenai kenapa lagi butuh belum dapat juga. Nah, seperti itulah yang istilahnya Mbak Riana yang disebutkan dengan istilahnya karma sebenarnya, karena setiap orang punya karma rezekinya masing-masing. Mungkin untuk saat ini ya Mbak Riana lagi butuh, tetapi mungkin rezeki Mbak Riana datang dari tempat yang lain gitu ya. Jadi dari sisi arisan masih belum, mungkin dari sisi arisan mungkin yang lain lagi butuh, sehingga pas ketemu hokinya pas mereka yang dapat seperti itu ya. Jadi untuk Mbak Riana sabar dulu, nanti rezekinya Mbak Riana pasti akan tiba saatnya sudah, karena setiap orang sudah punya waktunya masing-masing, jadi itu nggak bisa dipaksakan. Terima kasih Mbak Riana atas pertanyaannya ya. Oke, Vita sudah dijawab tadi ya, terima kasih. Oke, Fadila selamat bergabung juga ya. Oke, ya Lutfiku, alhamdulillah, terima kasih banyak ya untuk Lutfiku, terima kasih juga. Ada Riana, Kak, saya mau tanya, saya punya banyak alasan. Tadi sudah dijawab ya, terima kasih untuk Mariana. Queen Rina juga hubungannya. Oke, hubungan siapa ya Mbak Queen Rina? Coba dijelaskan di komentar ya, terima kasih ya. Oke, Mbak Vita juga sudah dijawab ya tadi pertanyaannya. Hubungan aku dengan siapa Mbak? Keputus chatnya. Ya M Suban. Mau lihat ke depannya Kak, kan saya kuliah, tapi aku masih ragu bisa sukses enggak. Untuk kuliah, M Suban di sini ada kartu The Star. Oh, jangan ragu ya, karena di Star sendiri mengisyaratkan sepertinya apa yang kamu yakini ternyata benar-benar itu yang terjadi seperti itu ya. Nah, jangan ragu. Kalau misalnya kamu kuliah, persoalannya adalah masalah dana, masalah biaya, coba cari kampus yang istilahnya yang ongkos kuliahnya lebih murah, lebih terjangkau seperti itu ya. Karena di zaman seperti sekarang, orang kuliah dimanapun, asalkan dia niat dan bisa belajar dengan baik, saya yakin dimanapun kampusnya, dimanapun kuliahnya, pasti bisa sukses. Pasti bisa istilahnya mendapatkan apa yang dia harapkan seperti itu ya. Jadi jangan takut ya untuk M Suban, yakin aja karena di sini ada kartu star, apa yang kamu yakini itulah yang akan terjadi seperti itu ya. Pasti sukses kok, saya yakin ya. Oke, ada Rina Ruwarina, video hubungan aku Kak. Oke, tadi sudah dijawab ya, tapi untuk kedepannya di sini ada kartu The Eight of Swords yang mensyaratkan sepertinya permasalahan hubungan kalian ke depan itu adalah ketidakjujuran satu sama lain. Nah, itu aja yang perlu diperhatikan ya. Untuk siapa namanya? Siapa tadi ya? Ke scroll deh jadinya. Ya. Oke, semoga itu bisa menjawab tadi ya. Saya lupa ya namanya siapa. Banyak banget yang chat ya pemirsa, luar biasa sekali animonya di sini. Ada Mbak ini, terima kasih juga sudah kasih gift ya Mbak ini. Ada Cahyani Ramadan. Oke, Kak, aku udah interview tanggal 14 kemarin, gimana ya ke depannya? Oke, tanggal 14, berarti sekarang tanggal 17, sudah jalan 3 hari ya. Di sini ada kartu The Nine of Wands. Waduh, sepertinya saingan kamu banyak ya, Cahyani ya. Jadi nggak cuma satu. Dan untuk menjadi yang terbaik di antara banyaknya saingan kamu harus benar-benar bisa memberikan yang terbaik. Dan saya nggak tahu ya ketika kamu interview itu kamu sudah memberikan yang terbaik atau tidak. Karena sekali lagi itu adalah self reflection buat kamu. Jadi kalau kamu yakin ketika interview kemarin kamu sudah bisa memberikan yang terbaik ya di antara jawaban-jawaban interview yang lain, saya yakin peluang kamu untuk diterima itu besar seperti itu ya. Tetapi di kartu The Nine of Wands biasanya nih saya menghadapi adalah jangan terlalu berharap banyak gitu ya. Karena sepertinya persaingan juga cukup ketat. Jadi bagaimanapun juga Mbak Cahya ini harus punya backup untuk istilahnya tempat yang lain seperti itu ya, supaya tidak istilahnya hanya fokus di satu tempat di sana aja, sudah di tempat interview kemarin itu saja seperti itu ya. Tetapi tetap semangat ya Mbak Cahina, kalau misalnya Anda sudah yakin sudah memberikan interview yang terbaik kemarin, saya yakin peluang diterima juga besar seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Next pemirsa,
Oh, kayaknya saya nggak bisa scroll ke atas ya, yang sudah lewat ya. Oh, ini sudah otomatis dia menghapus seperti itu ya, pemirsa. Oke, sorry, siapa nih? Ada Ibu Mezar. Bagaimana perasaan Ansar ke istrinya yang namanya Tita? Oke, perasaan Ansar ke istrinya. Di sini ada kata The Chariot. Sepertinya dia masih memiliki ketergantungan sama istrinya, seperti itu ya. Dia masih belum lepas sama pengaruh istrinya, karena mungkin masih ada kepentingan satu sama lain. Jadi untuk Mbak sendiri gitu ya, untuk ke Ansarnya seperti itu ya, bagaimanapun juga karena dia masih ada ikatan ke istrinya, jadi istilahnya harus bisa saling-saling memahami seperti itu ya. Karena di sini The Chariot sendiri dia masih punya ikatan yang cukup kuat seperti dia, masih ada keterikatan, masih ada saling membutuhkan satu sama lain seperti itu. Oke, dari Mbak Elsa Fira 1, Kak, hubungan saya dengan suami bagaimana? Hubungan Anda dengan suami di sini ada kartu The Moon ya. Sepertinya antara Mbak Elsa Fira sama suami sama-sama punya tujuan atau visi misi untuk rumah tangga ke depan yang visi misinya sepertinya sama gitu ya. Jadi Anda dan suami sepertinya ke depannya sih bagus ya, tidak terlalu banyak permasalahan. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah egoisme masing-masing gitu ya. Terkadang suami egonya juga istilahnya besar gitu ya, karena memang harapan dari suami juga lebih tinggi gitu ya. Dia juga sering memaksakan dirinya gitu ya. Jadi Mbak sebagai sosok istri harus lebih bisa mendamaikan seperti itu ya. The Moon. Jadi satu sama lain saling punya harapan yang sama seperti itu ya. Nah, itu bagus ya. Kalau misalnya suami istri sudah punya harapan yang sama, tujuan yang sama ke depannya, sudah saya yakin rumah tangga itu bisa berjalan selaras gitu ya. Tetapi kalau sudah ada pihak ketiga di belakangnya, nah ini yang bahaya gitu ya. Nah, itu yang mungkin Mbak harus bisa waspadai seperti itu ya. Terima kasih atas pertanyaan sekali lagi. Oke, pesan semesta sama rezeki kakak dari siapa ini? Aduh, klik lagi. Ya, untuk rezeki ya, pesan semesta dari Siti ya. Oke, saya cek dulu. Di sini ada kartu Three of Wands. Sepertinya Mbak Siti, untuk pesan semesta dari sisi rezeki, Mbak Siti harus mencoba bisnis sampingan ya. Bisnis sampingan yang melibatkan istilahnya relasi dengan seseorang. Jadi karena di sini ada kartu Three of Wands yang mengisyaratkan sepertinya Mbak Siti bisa membuka bisnis sampingan tetapi tidak bisa mengandalkan sendiri. Harus ada relasi dengan orang lain. Mungkin contohnya bisa bisnis kerjasama atau bisnis patungan seperti ya. Nah, coba Mbak Siti silakan cari-cari peluang di luar, siapa tahu bisa joinan sama teman karena saya melihat sepertinya keberhasilan finansial akan cukup bagus ketika Mbak Siti bisa punya usaha yang istilahnya kerjasama dengan pihak yang sudah istilahnya lebih punya nama seperti itu ya, atau misalnya jadi reseller gitu ya Mbak Siti, itu bisa karena sepertinya peluang rezeki Anda juga bagus ke situ ya, the Three of Wands. Jadi bekerja sama dengan pihak yang sudah punya nama seperti itu ya, itu akan bawa hoki buat rezeki kamu, bagus sekali. Next ada Mbak Dini dan Zainal, bagaimana kalau pisah gitu ya. Oke, kalau Anda berdua berpisah, di sini ada kartu the Queen of Swords. Sepertinya kalian berdua adalah sosok yang sama-sama mandiri, sama-sama memiliki istilahnya kekuatan untuk bisa, ya tidak masalah kalau hidup sendiri, nggak masalah sepertinya the Queen of Swords. Jadi kalau misalnya kalian berdua berpisah pun sepertinya satu sama lain tidak akan ada masalah ke depannya gitu ya, tidak akan istilahnya saling mencampuri urusan masing-masing seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi hubungan asmara itu tidak bisa dipaksa gitu ya, dan untuk jodoh seseorang pun juga kita tidak pernah tahu, tetapi yang menjalaninya lah yang lebih tahu seperti ya. Kalau misalnya kedua belah pihak sudah sama-sama tidak bisa saling cocok atau mungkin visi misinya udah beda gitu ya, kalaupun dipaksakan satu sama lain pasti harus saling berkorban, dan pengorbanan pun juga besar banget seperti itu ya. Jadi mungkin berpisah salah satunya, dan sepertinya karena kalian berdua punya kemandirian yang kuat, jadi saya rasa untuk menjalani hidup bukanlah sebuah masalah ke depannya setelah berpisah seperti itu. Next dari Mbak Pancawati. Terima kasih Mbak Pancawati atas like-nya. Kak, bisa liatin hubungan Denny, Christine, dan Panca. Apakah Denny ada cadangan cewek lain? Saya cek dulu ya. Ada kartu judgment ya di sini ya. Sepertinya si Denny ini termasuk orang yang ini ya,
punya banyak teman, punya banyak istilahnya rekanan gitu ya. Dan teman-temannya tuh nggak cuma cowok aja, tetapi ada teman yang perempuan juga seperti itu ya. Nah, kalau misalnya Anda bertanya apakah dia punya cewek lain, di kartu judgment ini sendiri mengisyaratkan sepertinya dia orang yang suka membanding-bandingkan orang. Nah, saya nggak tahu apakah Mbak sendiri setuju dengan saya, tapi kelihatan seperti dia senang membanding-bandingkan seseorang. Jadi, ya si ini lebih baik, si itu lebih baik gitu ya. Bahkan nggak jarang dia membandingkan pasangannya sendiri dengan orang lain. Tetapi kalau dia misalnya punya cewek lain, sepertinya saya sih nggak terlalu yakin gitu ya. Karena walaupun dia suka membandingkan, sedikit tidaknya dia masih bisa menerima kekurangan orang lain. Nah, itu yang bagusnya seperti itu ya. Jadi semangat ya. Terima kasih Mbak Panca atas supportnya. Ya, mungkin pemirsa silakan bagi yang ingin diramal ya, cantumkan pertanyaannya di kolom komentar dan silakan kasih gift-nya ya pemirsa untuk bisa mensupport channel ini atau saluran ini supaya lebih semangat lagi ya. Terima kasih. Ada Saifuddin, terima kasih juga gift-nya ya. Oke, ini komentarnya cepet banget ya pemirsa. Jadi saya bingung baca dari mana. Ada Edi Bongs juga terima kasih ya atas like-nya dan juga support-nya. Luar biasa sekali. Ada Erni, Ervina, jodoh dan rezeki gimana? Oke, terima kasih. Untuk Erni, jodoh kamu dan rezeki. Wah, ini bagus ya. Untuk rezeki sepertinya mengalir. Mengalir yang artinya sepertinya kamu mudah dapat rezeki, mudah juga mengalirkan rezeki tersebut untuk beli ini itu gitu ya Mbak Erni ya. Sedangkan untuk jodoh sepertinya Mbak Erni termasuk orang yang baik, artinya orang yang mudah memberikan perhatian pada orang lain tetapi mudah juga dimanfaatkan. Jadi Mbak Erni harus hati-hati ya Mbak Erni ya. Untuk jodoh sendiri Mbak Erni pasti akan ketemu dengan orang yang tepat. Hanya saja itu ya Mbak Erni ya. Istilahnya hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan lagi sepertinya Mbak Erni. Terima kasih atas pertanyaannya. Next ada Vanda, kehamilan dan rumah tangga. Baiklah, terima kasih Mbak Vanda ya. Untuk kehamilan dan rumah tangga di sini ada kartu The Hermit yang mensyaratkan kartu fokus ya. Jadi Mbak Vanda kalau untuk kehamilan agar bisa lancar gitu ya Mbak Vanda ya. Jadi Mbak Vanda harus memang benar-benar fokus dengan kehamilan tersendiri. Memang mungkin Mbak Vanda punya pekerjaan lain saya nggak tahu ya. Atau mungkin punya aktivitas lain. Tetapi untuk kehamilan sepertinya Mbak Vanda dengan suami harus benar-benar fokus dalam hal ini. Fokus untuk berobatnya gitu ya. Terapinya, treatmentnya, ya, pemeliharaan kondisi kesehatannya dan lain sebagainya. Untuk rumah tangga pun juga seperti itu ya, suami istri harus kedua-duanya sama-sama fokus. Karena kalau misalnya untuk fokus aja susah, misalnya membagi waktu juga masih sulit gitu ya. Nah, itu yang terkadang membuat segala sesuatunya terhambat gitu ya Mbak Vanda. Terima kasih. Semoga saya bisa bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti bisa cantumkan pertanyaan lainnya di komentar ya. Oke, next pemirsa, ini sudah 7.000 likes ya, luar biasa sekali, animo masyarakat luar biasa sekali ya terhadap channel Zodiak TikTok ini. Terima kasih, gift-nya juga sudah masuk ya, semoga yang memberikan gift dilancarkan rezekinya karena banyak pengalaman ya pemirsa yang sudah memberikan gift di sini, ternyata habis ikutan live dapat rezeki gitu ya. Kemarin ada yang seperti itu ya, luar biasa sekali. Oke, ada Indah Misi, Kak, apa pacarku Agam sudah move on dari mantannya? Oke, coba saya cek ya Indah ya. Di sini ada kartu The Two of Cups. Kalau misalnya dibilang 100% move on, sepertinya enggak. Dia masih simpan sosmed mantannya. Ya, mungkin Kakak Indah bisa cek sendiri ya sosmednya dia. Kalau misalnya dikasih gitu ya, pinjam HP-nya itu ya, itu masih di situ gitu ya. Dan hubungan kedepannya bagaimana? Di sini ada kartu Temperance. Hubungan kedepannya sepertinya kalian akan tetap baik sepertinya. Hanya saja Temperance ini mensyaratkan harus bisa pandai-pandai menjaga emosi. Karena sepertinya Mbak Indah Misi sendiri punya istilahnya temperamen yang naik turun seperti itu ya. Begitu juga dengan sang pasangan seperti itu ya. Mungkin karena masih istilahnya butuh penyesuaian, jadi emosinya juga masih istilahnya perlu dikontrol dan dikendalikan. Jadi sepanjang kalian berdua masih bisa saling menjaga emosi dan ego masing-masing, saya yakin hubungan akan aman-aman saja. Tetapi untuk hubungannya dia sama mantannya sepertinya masih hanya sebatas teman dan tidak lebih dari itu, seperti ya. Dia tidak lagi berhubungan intens seperti sebelumnya gitu ya, tetapi masih istilahnya terkait secara medsos masih gitu ya, tetapi tidak instan seperti itu ya. Jadi Temperance sendiri masyarakat ya seperti itu Mbak Indah Messi
harus bisa lebih punya sikap lebih dewasa dari sang pria seperti ya, supaya kedepannya hubungan kalian bisa lebih baik. Terima kasih untuk Mbak Indah Messi atas pertanyaannya. Semoga langgeng terus ya sama pacarnya ke depan. Oke, terima kasih Edi Bong serosnya ya, luar biasa sekali giftnya. Ada Umu Aisyah juga. Kapan hamil lagi ya? Di sini ada kartu The Lovers. Kapan hamil lagi? Sepertinya di sini Mbak Umu ada kartu The Lovers yang menceritakan hubungan yang sangat intens antara pasangan. Sepertinya hamilnya tidak butuh waktu lama gitu ya. Kalau Mbak Umu mau seperti ya. Karena The Lovers ini menceritakan sepertinya apa yang Anda inginkan kemungkinan akan cepat terjadi asalkan ada support dari kedua belah pihak. Nah, sekarang pertanyaannya kapan seperti itu ya? Tergantung dari Mbak Umu dan pasangan. Kapan maunya? Sepertinya saya rasa tidak akan lama lagi seperti itu ya. Nah, coba dicek sendiri ya. Oke, terima kasih. Ada mericamu juga perasaan Adi gimana sekarang ke Linda ya? Nyesel nggak udah putus? Kalau dibilang nyesel, saya lihat di sini ada kartu The Three of Pentacles. Sepertinya dia berusaha menghibur dirinya sendiri ya, gitu ya. Terlihat di sini. Sepertinya untuk Adi sendiri gitu ya, dia berusaha menghibur dirinya sendiri dengan aktif untuk dengan teman-temannya, kenal dengan orang-orang baru seperti ya. Jadi kalau dibilang nyesel, dia ada penyesalan, tetapi dia berusaha menutupi penyesalannya tersebut ya dengan dengan istilahnya bertemu dengan teman-temannya, kumpul dengan teman-teman. Jadi pelan-pelan penyesalannya dia itu akan pelan-pelan hilang gitu ya. Nah, sekarang mungkin untuk Mbak Mericamu sendiri yang harus bisa ini ya, lebih dewasa untuk move on. Karena mungkin ya jodoh Anda dengan si Adi itu mungkin sampai sana aja seperti itu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, next. Goldfish, terima kasih gift-nya ya. Luar biasa sekali. Ada orang kaya baik juga, terima kasih ya atas gift-nya. Luar biasa banget. Semoga rezekinya dilancarkan, pemirsa. Ada pertanyaan dari Nila Dita. Kak, rezeki Erina gimana? Oke, saya cek ya Erina. Di sini ada kartu The Four of Pentacles. Nah, sepertinya Irina sendiri ke depannya akan banyak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rezeki tambahan. Tetapi Irina sendiri harus bisa aktif mengejarnya. Seperti ya. Kalau hanya menunggu saja, rezeki tersebut mungkin akan besar kemungkinannya akan diambil atau diserobot oleh orang lain. Oleh karena itu untuk kakak Irina sendiri harus pandai-pandai istilahnya memanfaatkan kesempatan ya, apa yang kira-kira sedang lagi ngehit sekarang ya, atau lagi istilahnya viral sekarang, nah itu dicoba gitu ya Mbak Irina, karena kemungkinan besar siapa tahu gitu ya, rezeki orang kita nggak tahu ya, pas ketika rezekinya Mbak Irina bagus, pas ketika itu usaha Mbak Irina akan maju seperti itu ya, jadi dicoba aja. Jadi Mbak Irina harus pandai-pandai mengejar peluang rezeki ya. Di situ yang dikatakan dari kartu The Four of Pentacles. Jadi alih-alih daripada menunggu, lebih baik mengejar rezeki itu sendiri gitu ya. Terima kasih ke depannya. Oke, next. Ada Mbak siapa nih? Ada 80 pesan ya. Waduh, banyak banget. Saya coba scroll ke bawah nih. Oke. Saya scroll ke bawah. Ada Mbak, saya pilih ya random ya pemirsa ya. Jadi mohon maaf nih saya random aja pilih. Ada Sofia Karisma, Kak, bagaimana perasaan Wito sama Sofia, kapan membaik? Oke, untuk Mbak Sofia ya. Di sini ada pesan dari kartu The Knight of Wands. Kapan perasaannya membaik? Sepertinya si cowok sekarang, si Vito tuh sekarang sepertinya sedang banyak pikiran ya Mbak Sofia ya. Sepertinya Mbak Sofia, si Vito tuh sekarang sedang mengharapkan ada sosok pendamping yang sekiranya bisa mensupport dia gitu ya. Mensupport dia, memberikan dia ketenangan. Nah, kalau misalnya Mbak Sofia bisa memberikan itu, ketenangan, support, perhatian lebih sekarang ke dia sepertinya sedang banyak pikiran yang tatu pekerjaan, tatu aktivitasnya ataupun beberapa hal yang belum dia selesai pekerjakan gitu ya, kerjakan seperti dia. Nah, itu Mbak Sofia bisa membantu memberikan support ke dia. Saya yakin hubungan Mbak Sofia sama dia ke depannya pasti akan bisa membaik. Tetapi kalaupun misalnya perhatian dari dia juga masih sebelah tangan ke Mbak Sofia, ya udah Mbak Sofia. Mungkin Mbak Sofia harus bisa memberikan waktu ke dia gitu ya, untuk bisa punya quality time sendiri terlebih dahulu seperti itu ya. Nanti kedepannya kalau dia sudah bisa istilahnya move on dengan perasaannya sendiri, maka dia akan mencari Mbak Sofia dengan sendirinya seperti ya. Jadi tidak usah khawatir.
Oke, dari Agung Gumelar, terima kasih sudah hadir ya. Ada Edi Bongs juga. Teddy jodoh. Oke, untuk Teddy ya, jodohnya ya. Terima kasih giftnya Teddy ya. Di sini ada kartu Knight of Swords. Sepertinya Mas Teddy ini adalah tipikal orang yang lebih suka mencari daripada dicari. Oke, itu benar apa enggak ya? Silakan dirasa sendiri gitu ya. Tetapi terlihat di sini Mas Teddy ini tipikal orang yang suka mencari jodoh. Bukan tipikal orang yang dicari sebenarnya, tapi dari sisi penampilan Mas Teddy ini sepertinya termasuk sosok orang yang istilahnya rapi gitu ya, pandai menjaga penampilan juga termasuk seperti itu gitu ya Mas Teddy ini ya. Sedangkan kedepannya di sini ada kartu The Seven of Pentacles. Sepertinya Mas Teddy akan segera menemukan sosok seseorang wanita yang sepertinya cocok dengan Anda, kemungkinan 7 minggu dari sekarang atau di atas bulan ke-7 seperti itu ya. Bulan ke-7 berarti Januari, Februari, sekitar Juli, Agustus seperti itu ya. Nah, kemungkinan di situ ya Mas Teddy ya. Nah, kemungkinan juga Mas Teddy, sosok yang akan datang ini adalah sosok orang yang sebelumnya sempat patah hati. Ini saya nggak tahu ya, dia pernah disakitin mungkin sama mantannya. Yang jelas dia sempat punya hubungan dengan seseorang, tetapi putus di tengah jalan, dan dia istilahnya, mungkin saya nggak tahu ya, mungkin dia curhat sama Anda pada akhirnya, seperti ya, dan punya hubungan komunikasi yang bagus dengan Anda, dan akhirnya cocok gitu ya. Nah, siapa tahu pertemuan Anda akan seperti itu, ya Mas Teddy ya. Nah, tapi sepertinya terlihat di sini Mas Teddy ini termasuk orang yang sosok yang lebih suka mencoba seperti ya, lebih suka mencari pasangan daripada dicari seperti itu ya. Luar biasa sekali, sosok yang pantang menyerah. Semangat ya Mas Teddy ya, saya yakin jodohnya pasti akan lancar. Next ya, saya scroll dulu ya pemirsa. Ada 200 pesan ya, luar biasa sekali animo masyarakat ya. Oke, saya masih online sekitar lagi 10 menit lagi ya pemirsa ya, jadi silakan. Ada Mas Afikiro, Jaswiro, dan Siti Rahmah. Gimana ya untuk Mas Jaswiro dan Mbak Siti ya? Di sini ada kartu The Six of Swords. Sepertinya Mas Jaswiro, Mbak Sitinya sedang menyimpan sesuatu hal dalam hatinya yang belum dia sampaikan dengan Mas Jaswiro sendiri. Mungkin Mbak Sitinya punya semacam keluh kesah nih, mungkin sama Mas Jaswironya, tetapi dia masih malu untuk mengungkapkan atau masih segan untuk membicarakannya karena nggak enak hati dengan Mas Jaswironya gitu ya. Jadi Mas Jaswiro yang harus lebih istilahnya lebih apa ya istilahnya ya, lebih kuat pendekatannya ke Mbak Sitinya untuk bisa mengetahui apa sih isi hati sebenarnya dari Mbak Siti sendiri seperti ya. Karena sepertinya Mbak Sitinya sekarang sedang butuh support dari Mas Jaswiro gitu ya. Tetapi karena Mbak Sitinya termasuk sosok orang yang istilahnya mungkin nggak enakan ngomong gitu ya. Jadi mesti Mas Jaswiro sendiri yang istilahnya lebih aktif seperti itu. Ya, terima kasih Mas Jaswiro pertanyaannya. Ya, Wanasa juga terima kasih rose-nya ya, luar biasa banget. Terima kasih gift-nya pemirsa. Semoga setelah live ini yang berikan gift dilancarkan rezekinya ya, amin. Seperti kemarin tuh ada yang kasih gift gitu ya, tiba-tiba menang undian gitu ya. Langsung PM saya terima kasih katanya. Wah, luar biasa sekali. Oke, next. Ada Najwa. Kakak, kapan saya nih bisa buat rumah tangga ya? Oke, saya cek ya Najwa 049. Di sini ada kartu The Ten of Pentacles yang mensyaratkan nggak usah buru-buru gitu ya. Karena terlihat di sini Mak Najwa sendiri sepertinya lagi fokus soal karir dan juga istilahnya kesejahteraan seperti ya. Tapi once ketika istilahnya Mbak Najwa menemukan sosok yang memang benar-benar gitu ya, tidak hanya memikirkan materi saja tetapi memang benar-benar istilahnya concern dengan hati dan juga istilahnya punya chemistry dengan Mbak Najwa sendiri, Mbak Najwa pasti akan siap. Karena kemungkinan untuk pacaran sendiri Mbak Najwa ya sepertinya Mbak Najwa tidak ingin pacaran yang lama-lama, tetapi ketika menemukan yang cocok pasti ingin langsung berumah tangga. Nah, benar apa tidaknya silakan Manajwa klarifikasi sendiri seperti itu ya. Tapi terlihat di sini sepertinya Manajwa sepertinya masih menyusun untuk masa depan yang lebih cerah ke depannya. Seperti contohnya dalam hal pendapatan, penghasilan, karir, sepertinya itu yang masih menjadi pertimbangan Manajwa sekarang seperti itu ya. Oke, terima kasih Manajwa atas pertanyaannya. Semoga sukses ya Manajwa ya karirnya, usahanya, dan segera menemukan sosok yang memang sesuai dengan chemistry yang Manajwa inginkan. Oke, next ada Wewe, pekerjaan gimana? Oke, saya coba cek ya.
Pekerjaan di sini ada kata the hierophant yang mensyaratkan hindarkan diri dari toksik. Sebenarnya Mbak Wewe ini punya pekerjaan yang cukup istilahnya kedepannya menjanjikan, seperti ya, cukup bagus, cukup stabil, artinya zona nyaman seperti itu ya. Tetapi Mbak Wewe yang perlu Mbak Wewe perhatikan adalah jangan sampai terkena toksik ataupun istilahnya terjerumus pada hal-hal yang merugikan, seperti ya. Misalnya tawaran-tawaran yang tidak menguntungkan, lebih baik itu dalam hal pekerjaan sebisa mungkin dihindari seperti ya. The hierophant, katu seorang pendeta. Jadi harus kuat dengan godaan seperti itu di pekerjaan apapun. Next. Oke, ada siapa nih? Ada siapa nih? Tidayanti. Oke, namanya keren banget ya. Suami aku selingkuh nggak, Kak? Oke, saya coba cek ya. Di sini ada kata the Ten of Swords. Dia menyimpan sebuah kekecewaan dari hubungannya sudah cukup lama seperti dia, tetapi dia nggak mau ngomong di depan seperti ya. Jadi dia istilahnya masih menyimpan perasaan tersebut, tetapi dia sepertinya ngomongnya sama orang lain nih. Nah, saya nggak tahu orang lain ini apakah seorang wanita yang dia diam-diam ajak curhat seperti dia, sehingga kesannya mungkin menimbulkan istilahnya kok harusnya dia curhatnya sama istrinya sendiri, tapi kenapa kok dia malah curhat sama orang lain gitu ya. Nah, sehingga menimbulkan kesan seperti itu. Ya wajar mungkin ya, sebagai seorang istri pasti berpikiran ada yang seperti itu gitu ya. Tetapi sepertinya terlihat di situ ya, untuk wanita lain sepertinya mungkin teman wanita punya gitu ya, tetapi mungkin untuk serius ke sana sang suami sepertinya masih belum. Dia masih istilahnya memikirkan perasaan istrinya sendiri, tetapi dia punya kekecewaan yang masih belum dia sampaikan kepada mbaknya, yang masih dia tutup-tutupi sampai sekarang seperti itu ya. Entah apa itu, silahkan nanti omongkan sama suami. Ya, next. Ada pertanyaan dari siapa ini? WW, terima kasih ya rose-nya sudah saya terima, luar biasa sekali ya, semoga dilancarkan rezekinya. Ada Mbak Dina, Agus dan Dina jodoh. Oke, untuk Agus dan Dina ya. Ada two of pentacles, sepertinya kalian berdua saling melengkapi satu sama lain. Jadi kalau Mbak Dina punya kekurangan, Mbak Agus melengkapi gitu ya. Mas Agusnya punya kekurangan, Mbak Dina yang melengkapi. Jadi saling melengkapi. Kalau kalian berdua bisa konsisten saling begitu, sekian bulan aja, sekian minggu aja, saya yakin kalian tuh jodoh terus gitu ya. Saya yakin seperti itu. Jadi nggak ada masalah ya, lanjutin aja. Oke, next ada Muhammad Faisal. Faisal pekerjaan. Ya, baik, terima kasih Faisal ya. Ada Page of Cup ya buat Faisal. Page of Cup sendiri masyarakat Faisal sepertinya harus bisa fokus dengan satu pekerjaan gitu ya Faisal ya. Asalkan Mas Faisal sekarang apapun pekerjaan yang Mas Faisal ingin tangani gitu ya, atau sedang lakoni, sebenarnya asalkan Mas Faisal bisa fokus pada satu pekerjaan dan memaksimalkan di pekerjaan itu, saya yakin hasilnya besar Mas Faisal. Hasilnya pasti akan luar biasa. Tetapi terkadang tantangan dari Mas Faisal sendiri adalah ketika Mas Faisal melihat orang lain lebih sukses dengan pekerjaannya sehingga Mas Faisal ingin mencoba pekerjaan tersebut. Ya, yang perlu Mas Faisal ingat adalah Mas Faisal bahwa setiap orang itu sudah punya rezeki pekerjaannya masing-masing. Belum tentu juga ketika kita mencoba pekerjaan yang sama seperti itu hasilnya akan sama. Nah itu jadi oleh karena itu Mas Faisal sembari mencari pekerjaan, sembari mencari pengalaman, sembari mencari kira-kira pekerjaan apa sih yang cocok dengan Mas Faisal sendiri. Kalau sudah ketemu, fokuskan pekerjaan itu satu gitu ya Mas Faisal ya. Pasti akan bisa sukses dan fokus di situ. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Ya silakan pemirsa, gift-nya ada Sunless juga, terima kasih gift-nya luar biasa sekali, semoga dilancarkan rezekinya setelah live ini ya. Saya coba cek. Ada Mrs. Teddy 88, kapan bisa hamil ya? Oke, saya coba cek. Di sini ada kartu The World ya, yang mensyaratkan apa yang diharap-harapkan ya, sepertinya sebentar lagi akan tercapai. Kartu The World gitu ya. Asalkan ada support dari orang-orang yang dicintai. Nah, sepertinya nih selama ini yang membuat lama hamil seperti dia mungkin karena masih ada beban ya, beban pikiran ya, beban perasaan, atau mungkin istilahnya usaha yang belum istilahnya berbalaskan seperti ya, atau usaha yang masih belum optimal kelihatan hasilnya. Terkadang itu menjadi beban atau momok di pikiran, dan terkadang itu juga mempengaruhi ke fisik, tubuh fisik, sehingga membuat
lama hamil gitu ya. Jadi bawa santai aja gitu ya. The world. Jadi banyak orang-orang di sekitar kamu yang sudah mensupport kamu supaya kamu bisa cepat mendapatkan apa yang kamu inginkan. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Next, ada pertanyaan lain lagi mungkin pemirsa. Saya coba cari lagi ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ya silakan pemirsa, bagi yang ingin kasih gift silakan ya untuk bisa mensupport channel ini ke depannya supaya lebih sukses lagi. Sunless terima kasih ya. Luar biasa sekali berdermanya. Semoga rezekinya dilipat gandakan setelah ini, amin ya. Ada Mbak Ri 009, Ria dan Angga Bang. Oke ya Arnold terima kasih giftnya ya. Oke, Ria dan Angga Bang. Di sini ada kartu The Devil. Waduh, ini sepertinya kalau bertanya Ria dan Angga bagaimana jodohnya, sepertinya di sini kartu The Devil ini mensyaratkan si Angganya sepertinya mudah mendapatkan godaan gitu ya. Saya nggak tahu nih, apakah si Angganya nih sosok cowok yang ganteng banget gitu ya, karena terlihat di sini si Angga itu godaannya banyak gitu ya. Jadi sepanjang Mbak Ria ya dan Angganya punya komitmen yang kuat, punya kepercayaan satu sama lain gitu ya. Istilahnya jangan cepet tergoda lah gitu ya sama pihak ketiga. Saya yakin hubungan kalian pasti akan langgeng. Karena di default sendiri godaan terberat dari hubungan kalian tersebut adalah pihak ketiga sebenarnya gitu ya, Mbak Ri 009. Jadi mungkin Mas Angganya gitu ya yang perlu ditegaskan lagi supaya kedepannya dia tidak tergoda dengan pihak ketiga. Biar fokus sama hubungannya sekarang gitu ya. Bagaimanapun juga kedua belah pihak pasti ingin bahagia kan. Kalau kedua-duanya ingin bahagia, ya udah ayo bahagia bareng-bareng. Komitmen untuk itu gitu ya. Pasti bisa. Next, ada pertanyaan lagi? Oke, lagi 5 menit ya pemirsa ya. Nanti untuk live streaming berikutnya saya akan nanti infokan di TikTok dan mungkin akan diadakan nanti di hari Minggu ya. Mudah-mudahan ada waktu ya. Terima kasih. Oke, ada gadis mungil 234. Rumah tanggaku ke depan gimana ya, Kak? Baik, terima kasih gadis mungil. Di sini ada kartu The Empress yang mensyaratkan sepertinya apa yang sudah kamu nanti-nantikan, apa yang sudah lama kamu inginkan dengan pasangan kamu, ke depannya akan segera mendapatkan jalan yang baik. Tetapi untuk sekarang sepertinya masih harus menunggu terlebih dahulu. Mungkin nih, saya nggak tahu ya gadis mungil, apakah kamu sama suami itu punya usaha bersama atau mungkin punya keinginan ke depan untuk memiliki sesuatu. Nah itu kemungkinan ke depannya akan ada jalan baik seperti itu. Tetapi untuk sekarang sepertinya kalian berdua masih harus usaha dulu, masih harus menunggu dulu. Kemungkinan hasilnya masih belum kelihatan seperti ya. Tetapi di bulan Juli sudah mulai kelihatan seperti ya. Nanti kita akan cek masing-masing. Terima kasih untuk pertanyaannya gadis mungil. Ya, untuk Widyarti Hadi, terima kasih bunganya, luar biasa sekali. Ada Dian Ratnyana, Kak ramal saya akan menikah atau tidak ya dengan pasangan saya saat ini. Oke, untuk Dian saya cek dulu. Di sini ada kartu The High Priestess, masih ada keraguan. Kalau misalnya masih ada keraguan seperti ini untuk Mbak Dian sendiri, untuk kakak Dian sendiri, kayaknya sulit ya untuk menikah di tahun ini kalau masih ada keraguan. Karena seyakin-yakinnya saya, setiap orang tuh pasti punya kekurangan, pasti punya sisi negatif, pasti punya sisi positif. Setiap orang, saya sendiri pun juga ada sifat seperti itu gitu ya. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nah, sepanjang kakak Dian bisa gitu ya, memaklumi kekurangan dan kelebihan pasangan, begitu juga dengan pasangan, bisa memaklumi dan menerima kelebihan dan kekurangan Mbak Dian sendiri, saya yakin di tahun ini memungkinkan sekali untuk terjadinya pernikahan. Tapi kalau masih ada sikap ragu-ragu seperti ini, saya rasa sulit gitu ya. Saya rasa ini harus dikembalikan kepada komitmen kalian berdua lagi gitu ya, seperti untuk Mbak Dian. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke pemirsa, 2 menit lagi mungkin cukup untuk 3 penanya ya. Mungkin untuk yang lain saya save dulu, nanti mungkin akan saya jawab nanti di kesempatan live berikutnya. Oke, untuk Kepo 673 ada pertanyaan ya kira-kira? Saya kok nggak lihat pertanyaannya di sini. Banyak banget nih, ada 100-an di bawah nih, masih belum ada yang saya jawab nih, banyak banget ya pemirsa. Oke. Jadi saya coba pemirsanya meramal dari sisi yang positif ya pemirsa. Sekali lagi saya mencoba meramalin dari sisi yang positif. Karena saya tidak berani untuk meramal dari sisi yang negatif karena takutnya itu akan menjadi sugesti untuk Anda sehingga apa yang diprediksikan itu bisa jadi prediksi yang kurang baik. Jadi saya menginginkan semua hal itu terjadi yang baik seperti ya.
Oke, ada Imira 14. Oke. Yang bertanya terkait dengan pekerjaan gitu ya. Oke, untuk Imira pekerjaan di sini ada kartu The Sun. Sepertinya untuk pekerjaan sekarang akan sangat menjanjikan ya untuk Imira ke depannya. Di sini ada kartu The Sun yang mensyaratkan sebuah pencapaian sangat bagus seperti ya dari sisi pekerjaan. Kemungkinan memang sekarang ini belum ada pencapaian yang bagus gitu ya Emira ya, karena sebuah proses itu pasti butuh waktu seperti itu ya. Tetapi kedepannya akan ada jalan baik dari pekerjaan kamu. Jadi yakinin aja, tetap lakoni pekerjaan kamu seperti biasa, berikan yang terbaik seperti itu ya. Dan sekali lagi emosi yang harus dijaga karena The Sun sendiri mensyaratkan kartu matahari. Matahari itu panas, panas mensyaratkan sebuah emosi, sebuah ego. Nah, ketika ego seseorang ya ingin apa-apa itu instan, nah di sanalah ego seseorang tersebut akan istilahnya menjadi bumerang buat diri mereka sendiri. Jadi, ya lebih baik bersabar gitu ya, sembari tetap memberikan yang terbaik. Saya yakin ada hasil baik untuk pekerjaan kamu ke depannya. Oke, next ada Yahya. Oke, Yahya, rezeki ke depannya seperti apa? Oke, saya cek dulu ya untuk Yahya. Ada kartu The Two of Wands. Rezeki kedepannya sepertinya kamu akan mendapatkan gitu ya penghasilan lebih justru dari pendapatan sampingan. Saya nggak tahu nih Mas saya punya pekerjaan utama apa gitu ya. Entah apa pekerjaan utama Anda sekarang saya tidak tahu. Sepertinya Mas Yahya justru pendapatan akan lebih sering masuk dari pekerjaan sampingannya Mas Yahya sendiri. Saya nggak tahu nih Mas Yahya punya pekerjaan apa nih di luar sampingan pekerjaan utama sepertinya. Tapi yang sepertinya pekerjaan sampingan justru akan jauh lebih menjanjikan seperti itu ya. Tetapi jangan juga melupakan pekerjaan utama yang menjadi tanggung jawab Mas Yahya sendiri seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pemirsa sudah memberikan gift. Satu pertanyaan lagi terakhir ya sebelum saya off. Ada Ardianata, terima kasih juga Ardianada ya. Terima kasih juga giftnya, luar biasa sekali. Oke, dari Kepo 673, kakak bagaimana pekerjaanku sekarang? Saya coba cek ya untuk Kepo 673. Ada di sini kartu Emperor ya, yang mensyaratkan sepertinya kamu masih menanti hasil yang baik. Ya, kamu sudah berusaha yang terbaik, kamu sudah melakukan yang maksimal yang kamu bisa. Nah, sekarang yang perlu kamu lakukan adalah menunggu hasilnya. Dan apakah hasilnya baik? Saya lihat di sini ada kartu The Ace of Pentacles. Wah, ternyata hasilnya baik seperti itu ya, sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi, sepertinya istilahnya usaha yang kamu sudah lakukan ternyata terbukti tidak akan mengkhianati hasil yang kamu dapatkan ya untuk Mas Kepo 673. Jadi semangat ya Mas Kepo ya. Apapun pekerjaan kamu pasti selalu membuahkan hasil yang memuaskan sesuai gitu ya dengan apa yang sudah kamu harapkan. Ya, The Ace of Pentacles, sebuah tangan besar yang memegang sebuah pentacles yang mensyaratkan sebuah keinginan yang kan ada di tangan sebentar lagi seperti itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah pemirsa semua, sekian dulu live streaming untuk pagi hari ini. Mungkin kedepannya saya akan adakan live streaming seperti ini setiap hari gitu ya kalau memungkinkan. Tetapi mungkin nanti di hari Minggu akan ada live streaming lagi, akan diinformasikan lebih lengkap nanti di akun Zodiac dan TikTok. Jadi jangan lupa follow terus akunnya Zodiac dan TikTok untuk mendapatkan informasi zodiak gratis, ramalan-ramalan lainnya gitu ya pemirsa ya setiap harinya. Sekali lagi pemirsa terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk Anda semua. Amin.